Shalom Bapak Ibu, Saudara semua yang berada di rumah. Kita boleh bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kita boleh mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Dan setiap langkah kaki kita, Tuhan yang akan mengaturnya. Kita mau datang kepada Dia. Kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami bersyukur buat semua yang sudah Allah lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kekuatan yang baru yang sudah Allah berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menikmati hari yang indah ini bersama dengan Engkau Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari ini Tuhan, kasih-Mu itu senantiasa baru atas hidup kami. Dan penyertaan-Mu itu senantiasa sempurna atas hidup kami Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan bertahta penuh atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, meninggikan Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Yesus, ku datang Tuhan di dalam hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan. Haleluya Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi
Tuhan, surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu. Haleluya, sebab Engkau Allah yang kudus, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, sebab Engkau mulia. Haleluya, terpujilah Engkau, Allah yang besar. Engkau kuagungkan, Yesus kumuliakan Engkau, Yesus kuagungkan Engkau, sebab Kau mulia, Engkau besar. Haleluya, segala kemuliaan bagi Allah, segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan, segala hormat syukur bagi nama-Mu Yesus. Haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus, sebab Engkau baik. Haleluya, kami datang menyembah-Mu Tuhan, mengagungkan Engkau Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Penyertaan-Mu sempurna, Yesus Engkau luar biasa. Haleluya, haleluya, betapa baiknya Engkau Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah gagal atas hidup kami. Tuhan senantiasa memberkati kami Tuhan.
Dan Tuhan senantiasa memberi yang terbaik atas hidup kami, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Benar Yesus, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan pernah gagal di dalam hidup kami Tuhan. Dan janji-janji-Mu itu ya dan amin di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Engkau Allahku yang luar biasa. Kebaikan-Mu itu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan Engkau menjadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami mau menaikkan setiap doa-doa syafaat kami. Mari Roh Kudus, Engkau sendiri akan menguduskan, melayakkan hidup kami. Engkau sendiri yang akan bertahta penuh di tempat ini Tuhan. Dan setiap doa-doa kami Tuhan, Tuhan akan dengar dan menjawabnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang Tuhan, kami satukan hati kami berdoa buat Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Yonatan, ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Mari Roh Kudus, Tuhan sendiri akan memberkati beliau. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, damai-Mu, sejahtera-Mu itu melimpah-limpah atas kehidupan Bapak Gembala kami Tuhan. Taruh hikmat-Mu atas kehidupan beliau Tuhan. Hati Bapa memenuhi kehidupan Bapak Gembala kami Tuhan. Hikmat, marifat, kebajikan, kemurahan itu boleh tinggal atas kehidupan beliau. Roh wibawa ilahi memenuhi kehidupan Bapak Gembala kami Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap aspek kehidupan Bapak Gembala kami Tuhan, dalam mengembalakan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di GBS Kepunton. Bapak Gembala kami perlu Engkau Tuhan. Dia butuh Engkau. Hanya Yesus yang mampu. Hanya Yesus sendiri yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan Bapak Gembala kami. Tuhan sendiri akan membawa naik kehidupan Bapak Gembala kami menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Tuhan akan menjadikan dia
semakin hari semakin berkenan kepada Engkau saja melalui setiap kehidupannya. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, bukakan Tuhan setiap pemberitaan firman-Mu atas kehidupan beliau Tuhan, supaya setiap firman yang keluar dari lidah mulutnya semata-mata perkataan yang daripada Engkau saja. Terima kasih Bapa. Juga berdoa buat istrinya, untuk Ibu Lisa Tuhan. Tuhan silakan memberkati, berikan juga kesehatan, kekuatan yang daripada surga Tuhan. Damai-Mu, sejahtera, sukacita-Mu itu senantiasa nyata atas kehidupan Ibu Gembala kami Tuhan, seorang penolong yang sejati atas kehidupan keluarga di mana Ibu Lisa berada Tuhan, supaya biarlah nama Tuhan senantiasa ditinggikan atas setiap kehidupan Ibu Lisa. Jadikan dia seorang ibu, seorang istri yang benar-benar tunduk dan takut akan Allah. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat putra-putrinya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, Tuhan, yang akan memberkati mereka di masa mudanya ini. Tuhan akan pakai untuk kemuliaan kebesaran hanya bagi nama-Mu Tuhan. Setiap cita-citanya Tuhan yang akan mengatur, Tuhan yang akan memberkati apa yang dikerjakan tangan putra-putri Bapak Gembala ini, dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tak lupa Tuhan, kami juga berdoa buat gereja kami yang tercinta GBS Kepunton ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Allah memberkati gereja ini. Gereja ini boleh berdiri itu semua karena Engkau. Tuhan sendiri yang akan pakai gereja ini lebih hari lebih luar biasa lagi. Banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu Tuhan. Di tempat ini Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Nyatakan mujizat-Mu di tempat ini Tuhan. Supaya setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini boleh merasakan damai sejahtera surgawi itu terjadi atas kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah gereja ini semakin hari semakin diberkati Allah, dan Tuhan sendiri yang akan menyatakan kuasa-Mu atas gereja kami GBS Kepunton. Terima kasih Bapa, dan hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Baik Tuhan, buat kami semuanya Tuhan, Kau sudah memberkati gereja kami Tuhan. Demikian juga Tuhan, untuk melebarkan sayapnya Bapa, Kau beri kesempatan Tuhan yang begitu indah buat kami semuanya, melalui media Tifara maupun media YouTube ini Tuhan, channel dalam YouTube Tuhan. Kau berikan alat-alat ini Tuhan untuk bisa melebarkan sayap-Mu Tuhan, dan pengabaran Injil-Mu bisa luas sampai ke ujung dunia Tuhan. Untuk itu Bapak, mari Bapak, Kau satukan hati dari tim Tifara ini Tuhan, untuk bisa memberikan yang terbaik. Sucikan dan kuduskan setiap alat-alat yang mereka gunakan Tuhan, dan juga terlebih lagi Tuhan, mereka yang ada di layar di belakang ini Tuhan, kuduskan mereka Tuhan. Beri mereka kesukacitaan yang dari Engkau, supaya dalam setiap pelayanannya apa yang mereka kerjakan Tuhan, mereka ada kerinduan untuk memberikan yang terbaik Tuhan. Untuk itu Bapak, beri mereka tambahkan talenta lagi untuk melengkapi dalam setiap pelayanannya Tuhan. Tolong Bapak, mereka anak-anak yang muda penuh berkreatif untuk memberikan yang terbaik Tuhan. Untuk itu Bapak, kompakkan seluruh mereka ini Tuhan, untuk bisa melayani Engkau dengan kesungguhan hatinya. Berkati dalam setiap mereka dalam sekolahnya Tuhan. Mungkin mereka juga bekerja Tuhan, berkati mereka Tuhan dengan berkat-berkat yang limpah Tuhan. Dan Radio Tifara demikian juga, melalui suara-suara dari Radio Tifara ini Tuhan, ada nama-Mu saja yang dimuliakan Bapa, karena kami percaya walaupun hanya suara yang mereka dengar, ada mujizat, ada kuasa yang akan mereka dapat Bapa. Kami rindu Tuhan, mereka mungkin yang usia yang sudah tua tidak bisa bergereja. Kami percaya Tuhan, melalui radio ini Tuhan, mereka dengar, mereka lebih lagi berpasah, lebih percaya akan Engkau. Untuk itu Bapak, kompakkan seluruh tim dari Radio Tifara ini untuk penyiar-penyiarnya, mereka yang terlibat, beri mereka kesukacitaan yang dari Engkau. Kompakkan mereka Tuhan, dan ada ide-ide yang baru untuk melengkapi dalam setiap siarannya Tuhan, dan banyak orang-orang mendengarkannya Tuhan, untuk rindu
memberikan yang terbaik. Dan siaran-siaran ini mungkin ada hambatan, tapi kami percaya Tuhan, melalui Radio Tifara ini semuanya akan diberi kelancaran hingga sampai ke pelosok-pelosok desa-desa Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pimpinan Tifara ini Tuhan. Mereka beri hati yang bijaksana, roh takut akan Tuhan, dan hikmat-Mu Tuhan, memberikan yang terbaik Tuhan untuk memimpin mereka yang ada di bawah ini dengan kesungguhan hatinya Tuhan. Berkati mereka, berkati pimpinan dari Radio Tifara ini Tuhan, dengan bersungguh-sungguh, dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan iman lebih lagi Tuhan. Karena semuanya itu diperlukan untuk anak-anak Tuhan, untuk bisa mengabarkan Injil lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian untuk setiap siaran ini Tuhan, melalui apapun dalam channel YouTube ini Tuhan, Kau juga akan memberikan gambar yang bagus, memberikan jernih Tuhan, tidak ada gangguan, hingga memberikan yang terbaik. Dan melalui tutur kata mereka yang mereka lihat juga memberkati, juga mereka yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan juga berkati. Dan dalam setiap perkataannya, gerakan tubuhnya juga mensyaratkan kasih-Mu, hingga apa yang mereka lihat benar-benar kasih yang ada dalam diri mereka Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami rindu Tuhan untuk memberikan yang terbaik yang dari Engkau. Terima kasih Bapak. Biarlah setiap doa-doa kami Tuhan, kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami mengucap puji syukur, kami mengucap terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami rindu berdoa untuk kota Solo Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjamah kepada setiap pemimpin-pemimpin kami yang ada di kota, terutama Bapak Wali Kota dan wakilnya Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan menaruh roh hikmat kepada beliau Tuhan, agar senantiasa di dalam melakukan roda pemerintahan ini Tuhan takut akan Tuhan, sehingga melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam mengelola di dalam roda pemerintahan di kota Solo ini Tuhan dengan adil dan jujur Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau yang memelihara dalam kehidupan pemimpin-pemimpin kami. Engkau beri kesehatan Tuhan, agar senantiasa di dalam melakukan di dalam roda pemerintahan ini berjalan baik, berjalan dengan lancar. Semuanya itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Juga kami rindu Tuhan, biarlah senantiasa pada hari-hari ini Tuhan, di kota Solo banyak pembangunan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kami melalui wali kota dan stafnya Tuhan. Kami percaya karena Tuhan yang campur tangan, biarlah senantiasa setiap staf-stafnya Tuhan tidak ada yang ingin berkorupsi Tuhan. Biarlah senantiasa itu untuk perbaikan, untuk di kota Solo lebih baik, lebih indah lagi, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan di kota Solo. Juga Tuhan, kami tak lupa Tuhan juga berdoa melalui doa-doa ini Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan juga yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati kota Solo dalam bentuk pekerjaan apapun Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga orang-orang yang ada di kota Solo ini Tuhan mengalami berkat yang berasal dari Tuhan, supaya hidupnya Tuhan mengalami aman, tentram, damai, sejahtera, karena campur tangan Tuhan yang memberikan kepada setiap pemimpin kami dan memberkati kepada orang-orang yang ada di kota Solo. Untuk itu Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami juga merindukan berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, kuserahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan juga yang mengikat dengan tali kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, kuserahkan setiap pulau-pulau Tuhan yang ada di negeri kami ini Tuhan, Kau ikat dengan tali kasih Tuhan, sehingga setiap pulau-pulau ini Tuhan tidak ada yang ingin memisahkan dari NKRI Tuhan, karena Kau ikat dengan tali kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur, kami percaya kepada Engkau Tuhan, sehingga setiap pulau-pulau yang bergejolak pun Tuhan tetap ingin rindu di dalam naungan NKRI. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur, kami terima kasih padamu Bapa. Juga kami menyerahkan setiap pemimpin
pemimpin-pemimpin kami yang ada di negeri bangsa kami Tuhan. Kuserahkan pemimpin kami mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, serta staf-stafnya, menteri-menterinya Tuhan, juga untuk yang di daerah, untuk gubernur, wali kota, bupati, dan sampai yang terendah RT RW Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang tolong Tuhan, yang campur tangan Tuhan, yang memberkati kepada beliau Tuhan. Berilah hikmat Tuhan kepada setiap pemimpin-pemimpin kami yang ada ini Tuhan, supaya membuat program-program yang jelas, program-program yang tercatat, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang Tuhan, agar senantiasa melalui program-program ini Tuhan bisa terkontrol, bisa nyatakan Tuhan, supaya bisa dikoreksi apabila ada penyimpangan-penyimpangan, sehingga diketahui Tuhan. Nyatakan Tuhan kebaikan kemurahan-Mu itu. Begitu pula Tuhan, kami juga rindu Tuhan kepada setiap pemimpin-pemimpin kami yang ada ini Tuhan, melalui menteri-menteri ini Tuhan. Biarlah senantiasa untuk membangkitkan kemajuan di negeri bangsa kami, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, tapi untuk kepentingan bangsa kami di Indonesia ini semuanya Tuhan. Nyatakan Tuhan kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Begitu pula Tuhan, kami juga rindu Tuhan, Engkau yang memberkati negeri kami Tuhan, setiap jengkal tanah negeri kami Tuhan, supaya Engkau berkati sehingga tanah negeri kami ini Tuhan akan menghasilkan pertanian-pertanian yang luar biasa. Juga untuk yang ada di laut juga Engkau berkati Tuhan, segalanya Tuhan, supaya bisa untuk hidup mencukupi segala kebutuhan bangsa kami. Bahkan kami percaya karena Tuhan yang campur tangan segalanya, yang kebutuhan di negeri kami tercukupi, bahkan bisa menghasilkan hal-hal yang luar biasa, bahkan bisa kelebihannya dijual ke negara-negara lain Tuhan, sehingga akan mendatangkan masuk keuangan di dalam negeri kami. Begitu pula Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami juga rindu berdoa untuk keamanan negeri bangsa kami Tuhan. Kuserahkan keamanan negeri bangsa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Jauhkan dari gejolak-gejolak yang terjadi seperti di Papua Tuhan. Tolonglah supaya tidak ada pertumpahan darah Tuhan, sehingga mengakibatkan ada orang yang terbunuh di sana Tuhan, petugas-petugas aparat. Untuk itu Tuhan, biarlah senantiasa mohon kuasa-Mu, mohon zaman Tuhan, sehingga orang-orang yang melakukan tidak pro kepada pemerintah ini Tuhan, biarlah senantiasa Tuhan jamah, Tuhan beri perubahan supaya mereka bertohabat Tuhan, sehingga Papua akan menjadi aman, tentram, damai, sejahtera karena campur tangan Tuhan. Juga kami Tuhan, kami rindu Tuhan, berkati juga untuk di negeri bangsa kami ini Tuhan. Jauhkanlah dari COVID-19 ini Tuhan, supaya cepat berlalu dari negeri kami. Kami percaya kami mempunyai Allah yang dahsyat, mempunyai Allah yang luar biasa, sehingga COVID-19 ini Tuhan akan cepat berlalu dari negeri bangsa kami. Begitu pula Tuhan, kami juga rindu Tuhan, negeri kami lepaskanlah juga dari bahaya narkoba Tuhan, sebab bahaya narkoba ini Tuhan akan merusak generasi-generasi muda kami Tuhan, sehingga yang akan melanjutkan di roda pemerintahan di negeri kami untuk selanjutnya. Tolonglah Tuhan, bila mana itu terjadi Tuhan, gerakanlah setiap aparat Tuhan, supaya mereka bisa mengendus, bisa membuat setiap pengedar-pengedar narkoba ini Tuhan cepat terendus dan cepat tertangkap Tuhan, supaya tidak merusak generasi-generasi muda kami yang ada di Indonesia. Begitu pula Tuhan, pada hari ini kami juga rindu Tuhan, Kau yang tolong campur tangan, di mana Tuhan banyak negara-negara yang kolab Tuhan, banyak negara-negara yang banyak yang menderita. Kami tapi percaya kami mempunyai Allah yang dahsyat, kami mempunyai Allah yang luar biasa, dan anak-anak Tuhan percaya kepada Engkau Tuhan. Kalau Tuhan pun juga mengingat, bersabda ketika zaman Abraham Tuhan, Engkau kalau ada orang yang percaya kepada Engkau Tuhan, ketika Sodom dan Gomora itu ada 50 orang pun Tuhan akan memberkatinya. Dan kami percaya orang-orang yang percaya kepada Indonesia ini Tuhan,
lebih dari 50 orang. Dan kami percaya Tuhan juga tidak akan menghancurkan Indonesia, tidak akan mengalami bencana alam yang luar biasa di Indonesia ini. Tapi karena seruan anak-anak doa yang percaya kepada Engkau Tuhan, sehingga negeri kami akan diberkati, cepat dipulihkan dari perekonomian ini Tuhan yang sudah mulai menurun. Kami percaya mempunyai Allah yang dahsyat, perekonomian negeri kami akan bangkit Tuhan. Untuk itu kami bersyukur, untuk itu kami berterima kasih Tuhan. Hanya kepadamu kami mengandalkan, hanya kepadamu kami berpengharapan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Mari kita berdoa. Sungguh bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih sekali buat hidup kami. Hari lepas hari membuat kami semakin rindu dekat dengan Engkau. Hari lepas hari membuat kami semakin dewasa di dalam Engkau. Dan kami rindu memahami apa yang jadi kehendak-Mu. Biarlah setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini menjadi satu perenungan bagi kami dan menambahkan di dalam kehidupan kami kedewasaan, pengertian, pewahyuan. Singkapkan Tuhan atas kami anak-anak-Mu dan berkata-katalah atas kami tempat ini. Kami menyerahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini tentunya ke dalam kuasa-Mu, ke dalam kasih dan otoritas-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu juga yang menyampaikan kebenaran-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang mengambil alih posisi hamba-Mu, supaya Roh Kudus sendiri yang akan berkata-kata. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, selamat pagi, selamat mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Dan pagi hari ini kita bersama-sama kembali dengan tim doa Fajar Tifara dan bersama saya Ibu Maria Yohanes. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenal tentang yang namanya pencobaan. Mengenal tentang yang namanya pengujian dan proses. Mungkin banyak sekali orang berpandangan tentang proses dan pencobaan serta pengujian. Dan banyak sekali orang memiliki mindset yang keliru gitu saudara. Kadang ada orang bilang kalau pencobaan itu datangnya dari Tuhan. Ya, saya tetap menerima, Tuhan memberikan pencobaan, tetap akan saya jalani. Itu salah. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan. Tetapi Tuhan mengizinkan
pencobaan itu datang dalam kehidupan kita. Tapi janji Tuhan saat pencobaan itu datang, Tuhan akan memberikan kekuatan dan Tuhan akan memberikan jalan keluar. Baik saudara, jangankan kita sebagai manusia biasa. Kalau kita tahu, kita baca di dalam Lukas 4 bagaimana Tuhan Yesus sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pasca dia baptis, dia dibawa ke padang gurun oleh Roh dan dia dicobai selama 40 hari. Mari kita baca supaya kita mengerti. Kita akan buka di dalam Lukas 4 ayat yang pertama sampai seterusnya. Saya minta Esther untuk membacakan. Lukas 4 ayat yang pertama. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Cukup. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktu Tuhan Yesus pasca baptis, dia dibawa Roh kepada 40 hari lamanya. Dan pada saat itu datanglah iblis. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya kita tahu bahwa iblis juga ngerti kelemahan manusia atau kelemahan kita. Dan dia tahu pada saat Tuhan Yesus melakukan puasa 40 hari, dia tidak makan. Iblis tahu, menurut pikiran iblis bahwa dia pasti memiliki kelemahan karena selama 40 hari tidak makan. Dan saat itu kesempatan bagi iblis untuk menyodorkan atau mencobai Yesus. Dia katakan apa? Ketiga kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Supaya apa? Di dalam kelemahan menurut iblis, di dalam kelemahan Yesus saat dia tidak makan 40 hari, dia merasakan satu kelaparan. Dan iblis tahu Yesus memiliki kuasa karena dia juga tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia menyuruh Yesus untuk mengubah batu itu menjadi roti supaya dia bisa makan. Tentunya hal itu bisa sekali dilakukan oleh Yesus. Tapi kita bersyukur, apa jawab Yesus? Ayat yang keempat, jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, ya, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kita. Iya betul, kita masih hidup di dunia, kita butuh roti. Istilahnya kita masih butuh makan, karena kita masih ada daging. Dan itu satu kebutuhan pokok, yaitu makanan ya. Jadi, tapi bukan semata-mata hidup manusia di bumi ini, semata-mata hanya untuk makan. Tapi dia harus menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan atau menjadi pelaku firman Tuhan. Karena di dalam kehidupan manusia di bumi ini ada batasannya saudara. Tetapi keselamatan, bicara tentang keselamatan, yaitu ada makanan-makanan rohani yang memang kita harus makan untuk kekuatan jiwa kita. Ini menyangkut untuk next keselamatan kita. Perjalanan kita di bumi hanya sementara saja saudara. Iya kan? Jadi saat Yesus menjawab manusia hidup itu bukan hanya dari roti saja. Ada terjemahan yang lain berkata seperti ini, tetapi Yesus menyahut, dalam kitab suci tertulis orang tidak hanya hidup dari roti saja, atau orang hidup di bumi ini tidak hanya untuk mementingkan tentang makanan. Karena ada satu prioritas atau satu hal yang penting, yaitu keselamatan jiwa. Ada makanan-makanan rohani yang tidak bisa kita tinggalkan atau tidak bisa kita abaikan, yaitu firman Tuhan yang menuntun kita kepada keselamatan. Amin saudara, ini pencobaan yang pertama yang iblis sodorkan kepada Yesus
manakala Yesus 40 hari tidak makan dan iblis merasa bahwa itu satu kelemahan Yesus. Tapi saya bersyukur Yesus menjelaskan itu semua kepada iblis. Kita lanjut ayat yang kelima. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi pada saat kita masih hidup di dunia, apa yang disodorkan iblis di dalam ayat-ayat berikutnya itu memang menjadi satu kebutuhan di dalam kehidupan kita selama kita masih ada di bumi. Tapi firman ini mengingatkan kepada kita, ada skala prioritas-prioritas dan ada sesuatu yang justru menjadi batu sandungan bagi kita. Ya, dan di sini Yesus sedang menjelaskan, firman ini sedang menjelaskan kepada kita. Banyak sekali tawaran-tawaran iblis yang ada di dunia ini. Janji-janji yang menyenangkan. Dan semuanya mengarah kepada kebutuhan daging kita. Ya, justru kalau kita menjadi anak Tuhan yang peka, itu semua adalah menjadi satu batu sandungan. Justru menjadi batu sandungan buat kita semua. Ya, saya akan bacakan kembali. Ayat yang kelima, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa ini serta kemuliaannya, garis bawahi kuasa dan kemuliaan, akan kuberikan kepadamu sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jelas sekali saudara, sekarang ini kita tahu bahwa dunia ini, bumi ini dalam kekuasaan Lucifer, kuasa kegelapan atau iblis. Ya, jadi banyak sekali tawaran-tawaran yang menggiurkan. Jujur aja secara manusia, siapa sih yang gak pengen kalau kita dalam kehidupan kita, hidup dengan mewah, kecukupan, mau ini bisa, mau itu bisa. Hidup dalam memiliki kemuliaan ya, hidup dalam kekuasaan, memiliki kedudukan, kehormatan, materi yang berlimpah, siapa yang gak pengen? Tapi satu hal yang kita harus tahu, kalau itu semua kita dapatkan dari kuasa kegelapan atau tawaran-tawaran dunia, sehingga menjadikan kita lupa siapa diri kita. Yang seharusnya justru kita harus datang memprioritaskan. Yang dikatakan di dalam ayat 8, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Artinya apa saudara? Yesus mengajarkan satu hal kepada kita di dalam doa Bapa kami. Berkatilah makanan kami yang secukupnya. Ini justru sangat bertolak belakang. Iblis menawarkan kepada Yesus, kalau engkau mau menyembah aku, ini seluruh dunia dengan kekuasaan dan kemuliaannya aku serahkan kepadamu. Saya jadi berpikir, ini iblis tahu kalau Yesus adalah anak Allah. Tapi dia mencoba untuk apa? Menggoda Yesus. Supaya Yesus di dalam kelemahannya saat dia puasa, dia mau menyembah iblis. Tapi saya bersyukur, dari inilah satu teladan buat kita semua saudara. Sebagai anak-anak Tuhan di mana Yesus sedang mengajarkan kepada kita hidup dalam berkecukupan. Ya, melimpah tidak salah. Tapi ada firman Tuhan pada saat kita diberi banyak, kita pun juga akan dituntut banyak. Amin saudara, jadi kita tahu hidup berkecukupan itu adalah teladan yang diberikan supaya
Yesus juga mengajarkan kepada kita tidak ada lagi keserakahan atau hawa nafsu. Atau mungkin segala kekuasaan, kedudukan, kehormatan, materi, kekayaan dan sebagainya justru akan membuat kita lupa kepada Tuhan. Kebanyakan seperti itu saudara. Kita bersyukur sebagai anak Tuhan. Bagi kami ini udah lebih daripada cukup Tuhan. Makanya kita tetap bersyukur dalam keadaan kita. Apapun itu. Atau seberapapun yang kita miliki. Amin ya saudara ya. Ini pencobaan yang kedua yang iblis tawarkan kepada Yesus. Mari kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Jelas sekali di situ dikatakan ayat yang ke-9, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia atau menempatkan Yesus di bubungan bait Allah. Dan berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah." Saudara, saya mau bacakan ada terjemahan yang lain ya. Ayat yang ke-9 berkata seperti ini. Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem, ke atas bait Allah dan berkata, "Kalau engkau anak Allah, loncatlah ke bawah." Karena dalam kitab suci dikatakan bahwa Allah akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menjaga engkau agar tidak remuk kena batu-batu di bawah. Di dalam poin yang ketiga ini saudara, jelas ini bicara di dalam bait Allah. Artinya di dalam kehidupan kerohanian kita. Jujur aja kadang-kadang banyak sekali kita sebagai anak-anak Tuhan atau sebagai hamba-hamba Tuhan kita merasa, oh Tuhan melindungi aku kok, aku mau gini pasti aku diselamatkan. Amin. Iya, itu memang betul. Tetapi apabila kita berkata demikian atau memiliki mindset demikian dengan motivasi yang salah, ingat saudara, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan bisa dibilang itu masuk dalam kesombongan rohani. Hati-hati saudara. Jadi terkadang kita menjadi anak-anak Tuhan yang merasa sudah dilindungi Tuhan, yang merasa sudah ditebus oleh Tuhan. Kadang-kadang kita berbuat dosa diampuni oleh Tuhan. Namun kita melakukannya berkali-kali. Ingat bahwa Tuhan tidak bisa dipermainkan. Amin. Hati-hati. Kadang dia merasa, oh enggak apa-apa. Tetap nanti kita berbuat dosa sedikit saja, nanti kita datang sama Tuhan kita minta ampun. Terkadang lebih banyak orang melakukan seperti itu. Oh nggak apa-apa berzina, nanti kalau kita udah bertobat, udah diampuni kok sama Tuhan. Berapa banyak orang kadang-kadang berpendapat seperti itu. Hidup kekristenan adalah hidup dalam kekudusan. Dan kekudusan di dalam Tuhan itu adalah harga mati. Ada firman Tuhan mengatakan hiduplah kudus sebab aku kudus kata Tuhan. Jadi tidak bisa main-main di dalam hidup kekristenan. Amin saudara. Dan iblis menawarkan di poin yang ketiga ini kepada Tuhan Yesus. Saya mau bacakan. Kemudian ayat yang ke-10. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Iblis tahu bahwa di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, di dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan, ada malaikat-malaikat yang memang diutus oleh Tuhan untuk menjaga, senantiasa melindungi dalam kehidupan kita, saudara. Dan itu jelas. Namun, pada saat orang tersebut tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan,
Maka setiap orang yang melakukan kesalahan tetap jelas ada hukumannya, saudara. Amin ya. Dan ayat yang ke-11, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat yang ke-12, Yesus menjawabnya katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Bicara tentang pencobaan, bicara tentang pengujian ataupun proses. Jujur saudara, pencobaan dan pengujian ini berjalan seiringan. Bagi saudara yang saat ini mungkin merasa hidupku terus dicobai dalam pencobaan ini. Kenapa pencobaan ini tidak pernah selesai dan seterusnya. Ingat saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ini pencobaan-pencobaan yang biasa saja. Dan Tuhan tidak izinkan itu semua melebihi kapasitasmu atau melebihi kekuatanmu. Itu janji Tuhan. Dan pada saat pencobaan itu datang dalam hidupmu, Tuhan berjanji Dia yang akan memberikan jalan keluarnya. Kita akan buka di dalam 1 Korintus 10 supaya kita tahu janji Tuhan yang diberi kita. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Janji Tuhan yang ditulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Jelas, kenapa? Alasannya, karena Tuhan tahu persis kapasitasmu. Tuhan tahu persis bagaimana kita manusia masih memiliki kelemahan-kelemahan. Dan supaya kita manusia terus bergantung kepada Tuhan. Dan itu janji Tuhan untuk senantiasa melindungi. Bahkan memberikan jalan keluar. Dia tidak akan pernah sekali-sekali mengizinkan pencobaan yang datangnya dari iblis ini melampaui kekuatan kita, saudara. Jelas ya? Jadi saya berharap kita sebagai anak-anak Tuhan jangan memiliki kekhawatiran yang berlebih atau ketakutan yang berlebih. Karena dari situlah sebenarnya iblis tahu kelemahan kita. Dan iblis mau mencoba memakai kelemahan-kelemahan kita yang disodorkan atas kita. Tapi ingat, ini menjadi satu catatan 1 Korintus 10 ayat 13 menjadi satu kuat. Amin. Kenapa Tuhan peduli? Kita akan buka Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena Ia sendiri telah kita karena maka Ia Haleluya. Tahu rasakan bagaimana pencobaan perjalanan dia menuju Golgota. Saat penyaliban itu tidak bisa tidak, hal itu harus dia kerjakan untuk keselamatan kita semua, saudara. Dia ngerti bagaimana rasanya pencobaan. Hanya dikatakan apa? Maka ia, yang B ya, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Itu janji Tuhan. Apakah masih ada kekhawatiran atau ketakutan? Hari ini firman Tuhan jelas berkata kepada kita semua sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan berharap kita terus bersandar kepadanya. Ayat yang terakhir kita akan baca dalam Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita,
Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Haleluya. Yesus adalah teladan kita, saudara. Yesus adalah satu contoh yang perlu kita tiru. Pada saat kita dicobai, mari, janganlah kita bersungut-sungut. Karena dengan bersungut-sungut itu pun juga dosa. Artinya kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Pada janji Tuhan, saat pencobaan itu datang dalam hidup kita diberi kekuatan. Apa? Tuhan akan memberi jalan keluar. Untuk apa bersungut-sungut? Belajarlah untuk bersyukur senantiasa. Belajarlah untuk percaya penuh kepada Tuhan. Percaya kepada janji-janji Tuhan. Karena dia tahu kekuatan kita sebagai manusia itu terbatas. Dan kita masih hidup di dunia, saudara. Di mana pencobaan-pencobaan iblis pasti ada. Kalau tadi kita sudah bahas di dalam Lukas 4 ayat 1 sampai 13 di mana Tuhan Yesus dicobai di padang gurun selama 40 hari. Jelas kita bisa belajar dari itu semua. Yesus tidak melakukan dosa. Demikian halnya dengan kita. Tetap datanglah kepada Tuhan. Disitulah kekuatanmu. Amin, saudara. Di dalam Lukas 4 ayat yang ke-13 yang terakhir, saya akan bacakan di sini. Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali terkadang orang salah. Kok bisa salah persepsi, Bu? Iya. Kalau kita boleh dibilang, oh sekarang aku udah ditebus sama Tuhan. Sudah tidak ada lagi tuh yang namanya pencobaan, sudah tidak ada lagi tuh yang namanya proses, sudah nggak ada lagi tuh yang namanya istilahnya pengujian dan sebagainya. Itu salah. Sampai detik ini pun ayat 13 mengatakan, waktu itu ya, mengatakan apa? Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripada Yesus, dia mundur dan menunggu waktu yang baik. Demikian itu akan terjadi kepada kita, saudara. Saat kita bisa melalui proses demi proses, selama kita masih hidup di dunia. Saya ulangi sekali lagi, pencobaan-pencobaan itu tetap masih ada. Dan apa, saudara? Sampai hari ini iblis mencari waktu yang baik dan tepat. Dikatakan dalam firman Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya apa? Kita tidak jatuh dalam pencobaan. Sebab kita tahu apa, saudara? Iblis mengaum seperti singa yang mencari waktu yang tepat, yang baik untuk bisa menerkam kita. Baiklah, saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak sekali pencobaan-pencobaan yang masih harus kita lalui. Tapi ingat satu hal, saat kita berjalan bersama Yesus, itulah yang pernah dialami juga oleh murid-murid Tuhan pada saat dia berlayar. Kalau nanti kita baca di rumah di Lukas 8 ayat 22 sampai 25, di situ ada pencobaan angin ribut ya yang diredakan oleh Tuhan Yesus. Pada saat itu, saat Yesus tidur di dalam perahu, angin badai topan itu datang melanda perahu itu dan murid-murid Yesus ketakutan. Seketika dia membangunkan Yesus yang sedang tidur, Yesus yang saat itu sedang menjadi manusia. Dia tertidur dan para murid ini ketakutan dengan Yesus yang sedang tidur. Apa kata Yesus? Mari kita buka dalam Lukas 8 sedikit saja ya. Ayat yang ke-24. Lukas 8 ayat 24. Lukas 8 ayat yang ke-24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa.
Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Haleluya. Ayat 24 di sini dikatakan apa? Guru-guru kita binasa. Nah ini saudara, perkataan yang negatif yang tidak mereka sadari. Mereka nggak ngerti, mereka nggak sadar bahwa Yesus bersama-sama dengan dia. Yesus bersama-sama dengan mereka. Adakah satu kebinasaan saat kita bersama dengan Yesus? Tidak, saudara. Tapi perkataan negatif ini yang mengawali setiap mereka. Jadi hari ini saudara, cukup. Jangan ada perkataan-perkataan yang negatif yang menjadi satu pengawalan itu ataupun bersungut-sungut. Lalu Yesus berkata seperti apa? Ayat 25 yang terakhir. Ayat yang ke-25, lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Di manakah kepercayaanmu?" Hari ini saudara, mungkin ayat ini pun dipertanyakan kepada saudara semua. Di manakah kepercayaanmu? Bukankah Yesus ada dalam kehidupanmu? Dan Yesus tinggal di dalam hatimu. Hilangkan semua perkataan-perkataan yang negatif. Karena itu justru oleh iblis. Aduh, mati aku. Aduh, binasa aku. Itu yang akan ditangkap oleh iblis. Hari ini kita semua sudah tahu melalui kebenaran firman ini yang menolong kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita. Bersandarlah terus kepada Tuhan. Sadarilah bahwa Yesus tetap tinggal dalam kehidupan kalian sebagai anak-anak Tuhan. Maka badai, topan, persoalan, masalah apapun bisa diredakan. Sebab Yesus tinggal di dalam kehidupan. Amin. Baiklah firman Tuhan. Saya harap firman ini bisa menguatkan kita. Firman ini bisa meneguhkan hati kita. Mungkin menjadi satu sedikit teguran buat kita. Supaya kita sadar saudara. Supaya kita tahu bahwa setiap anak-anak Tuhan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu ini. Tuhan, mata kami dibukakan, mata kami dicelikkan, hati kami terbuka, roh kami menyala-nyala, roh kami berkobar-kobar saat kami mendengar firman Tuhan ini. Tuhan, kami disadarkan, kami diingatkan bahwa Yesus tetap tinggal dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau komitmen, kami tidak akan pernah khawatir lagi. Kami tidak akan pernah takut lagi. Sebab kami tahu sekarang bahwa Yesus tinggal dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berikan kami kekuatan, kemampuan supaya pada saat pencobaan itu datang dalam kehidupan kami, kami tidak bersungut-sungut dan kami tidak melakukan dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan Yesus dan terpujilah segala perbuatan-Mu yang ajaib atas kami. Dan kami bersyukur, kami berdoa di dalam namamu. Haleluya. Amin. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Saya bersyukur sekali firman Tuhan kali ini sungguh-sungguh memberikan satu kekuatan, power yang luar biasa atas kita di pagi hari yang indah ini. Dan saya juga mengucapkan selamat beraktivitas, tentunya bersandarlah kepada Yesus, hilangkan semua kekhawatiran dan ketakutan karena Yesus tinggal dalam hidup kita. Baiklah saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada, apabila ada yang minta dukungan doa, silakan menghubungi nomor yang sudah ditulis di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.